Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Ras, kota yang dulunya gemerlap dan penuh kebahagiaan, kini merintih dalam bayang-bayang malapetaka. Terletak di antara lembah yang subur, kota ini menjadi saksi bisu dari kehidupan yang dipenuhi kemewahan dan kelebihan. Pohon-pohon rimbun dan sungai-sungai yang mengalir di sekitar kota menciptakan pemandangan yang menakjubkan, tetapi keberlimpahan ini telah menjadi umpan bagi godaan dan kesesatan. Di tengah kehidupan mewah itu, hiduplah seorang pemimpin yang saleh, Nabi Hansalah. Penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, ia berusaha membimbing masyarakatnya menuju kebenaran. Pagi-pagi buta, Nabi Hansalah berbicara kepada para penduduknya di alun-alun kota, memperingatkan akan bahaya kemaksiatan yang merayap perlahan. Nabi Hansalah, wahai penduduk kota Ras, nikmat Allah yang melimpah harus kita syukuri dengan ketaatan kepadanya. Jangan biarkan kekayaan dan kenikmatan melalaikan kita dari jalan yang lurus. Beberapa orang mendengarkan dengan hati terbuka, namun ada juga yang merendahkan pandangan mereka, menganggapnya sebagai nasihat yang tidak relevan dengan kehidupan mereka yang nyaman. Salah satu warga, Malik, dengan sombongnya mengejek, "Hansalah, apa yang kau bicarakan? Kami hidup dalam kemakmuran dan kesenangan. Apa yang perlu diubah?" Nabi Hansalah mencoba memberikan jawaban yang bijak. Kemakmuran bukan jaminan kebahagiaan abadi, Malik. Kita harus menjaga akhlak dan ketaatan kita kepada Allah. Namun, dialog ini hanya menjadi awal dari pertentangan yang akan mewarnai perjalanan Nabi Hansalah di kota Ras. Mampukah ia mengubah hati yang keras dan membimbing mereka ke jalan kebenaran? Ataukah kehancuran sudah menjadi takdir yang tak terelakkan? Bab 2, Ajakan Nabi Hansalah. Waktu berlalu, dan tantangan bagi Nabi Hansalah semakin besar. Kemewahan dan godaan telah merasuk ke dalam jiwa penduduk kota Ras, dan ajakan kebaikan Nabi Hansalah terkadang hanya dianggap sebagai gangguan yang mengganggu ketenangan mereka. Namun, Nabi Hansalah tidak putus asa. Ia terus berjuang dengan sepenuh hati, mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus. Suatu hari, di tengah pasar yang ramai, Nabi Hansalah berkata dengan lembut, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama meninggalkan kesesatan ini. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat." Seorang pedagang kaya, Farid, tersenyum sinis. "Hansalah, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang tidak terlihat. Kita hidup dalam kemakmuran, bukan dalam ketakutan akan asap yang tak pasti." Namun, ada sekelompok muda yang mendengarkan Nabi Hansalah dengan penuh perhatian. Salah satu di antara mereka, Aminah, bertanya, "Apakah kita benar-benar sedang tersesat, Nabi Hansalah?" Nabi Hansalah tersenyum penuh kasih. "Aminah, hatimu yang muda dan tulus adalah harapan bagi masa depan. Kita bisa memperbaiki kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Allah Maha Pengampun." Tetapi, di balik percakapan yang penuh hikmah itu, tantangan semakin meningkat. Beberapa tokoh masyarakat yang terpengaruh oleh kekayaan dan kesenangan mulai memusuhi Nabi Hansalah secara terang-terangan. Mereka tidak hanya menolak pesannya, tetapi juga mencoba merendahkan dan menghina kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hansalah. Farid, dengan nada tinggi, menyuarakan ketidaksetujuannya, "Hansalah, kita tidak butuhmu di sini. Pergilah dan tinggalkan kita dalam kedamaian kami." Nabi Hansalah, tanpa memendam amarah, menjawab dengan keteguhan, "Saudara-saudaraku, saya di sini untuk membimbing, bukan untuk memaksa. Tetapi, ingatlah, kebenaran akan selalu bersinar, meskipun terkadang tertutup oleh kabut kesesatan." Pertempuran antara kebenaran dan kesesatan di kota Ras telah dimulai. Nabi Hansalah, dengan hati yang penuh kesabaran dan keyakinan, melanjutkan perjuangannya untuk menyelamatkan masyarakatnya dari kehancuran. Bab 3, Peringatan dan Tentangan. Waktu berjalan, dan kota Ras semakin tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Meskipun Nabi Hansalah terus memberikan peringatan, banyak yang tetap enggan mendengar. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya mendukungnya, kini menjadi musuh yang keras. Pada suatu malam gelap, di tengah pertemuan di masjid kota, Nabi Hansalah menyampaikan peringatan dengan suara yang penuh kekhawatiran, "Wahai saudara-saudaraku, kita tidak boleh terus hidup dalam kemaksiatan. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat." Sayyidah, seorang wanita yang dulunya menjadi pengikut setia, sekarang menatap Nabi Hansalah dengan tatapan sinis. "Kau tidak tahu apa yang kita butuhkan, Hansalah. Kita bahagia dengan kehidupan ini." Tentangan semakin terasa ketika beberapa pemimpin suku bergabung untuk menentang ajaran Nabi Hansalah. Mereka menghasut massa untuk menentang perubahan dan menjauhkan diri dari ajaran yang dianggap mengganggu ketertiban sosial yang telah mereka bangun. Dalam dialog dramatis, seorang pemimpin suku, Amir, melontarkan kata-kata penuh kebencian, "Hansalah,
kita tidak membutuhkanmu. Kita sudah memiliki aturan dan kehidupan yang baik tanpamu. Pergilah. Nabi Hansalah, dengan hati yang bergetar, menjawab dengan penuh kelembutan, "Saudara-saudaraku, saya di sini untuk membawa rahmat dan petunjuk. Jika kalian menolaknya, kalian menolak rahmat Allah sendiri." Pertentangan semakin memanas, dan Nabi Hansalah harus menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan ajarannya. Sementara itu, masyarakat kota Ras terbelah antara yang mendukung kebenaran dan yang menolaknya dengan keras. Apakah Nabi Hansalah mampu mengatasi tantangan ini dan membawa cahaya kebenaran kembali ke kota Ras yang kelam? Bab 4. Keadilan Ilahi. Tentangan terhadap ajaran Nabi Hansalah semakin meningkat, dan ketidaktaatan terhadap peringatan Allah semakin meluas di kota Ras. Hari demi hari, masyarakat semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kezaliman. Nabi Hansalah, dalam kesendiriannya, terus berdoa dan berusaha menyadarkan hati-hati yang terlanjur terpesona oleh godaan duniawi. Suatu hari, langit kota Ras menjadi gelap, awan hitam menutupi matahari, dan angin berhembus kencang. Sebuah kabut hitam menyelimuti kota. Penduduk kota Ras mulai merasa getir dan gelisah, merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Nabi Hansalah, dengan kepedihan di hatinya, berseru kepada masyarakat, "Wahai saudara-saudaraku, ini adalah peringatan terakhir. Kembalilah kepada Allah sebelum datangnya azabnya." Namun, kebanyakan orang tetap meremehkan peringatan itu, bahkan menertawakannya. Mereka yakin bahwa kehidupan mereka yang penuh kemewahan akan melindungi mereka dari segala bencana. Tanpa diduga, tiba-tiba langit terbelah, dan cahaya yang menyilaukan memancar dari sela-sela awan hitam. Sebuah suara yang bergema di seluruh kota Ras terdengar, "Kebenaran telah datang, tetapi kebanyakan dari kalian telah memilih untuk berpaling. Oleh karena itu, keadilan ilahi akan menimpa kalian." Gempa bumi yang dahsyat mengguncang kota Ras. Bangunan-bangunan megah roboh seperti kertas yang terkena angin kencang. Penduduk kota Ras berteriak ketakutan, mencari perlindungan, tetapi tak ada tempat yang aman. Azab ilahi telah tiba. Nabi Hansalah, dengan air mata mengalir di pipinya, bersujud di tanah, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba-hambamu yang tersesat ini." Kota Ras yang dulunya gemerlap dan penuh kemewahan, kini menjadi reruntuhan yang penuh duka. Penduduknya yang sombong dan mendurhaka berubah menjadi batu hitam yang dingin dan tak berjiwa. Keadilan ilahi menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi azab Allah bagi mereka yang menyimpang dari jalannya. Kisah ini menciptakan bayang-bayang kelam di kota Ras, dan Nabi Hansalah harus menghadapi penuh duka dan kesedihan. Tapi di balik tragedi ini, mungkin masih ada pelajaran berharga yang dapat diambil untuk mereka yang bersedia merenung dan kembali kepada kebenaran. Apakah ini akhir dari perjalanan Nabi Hansalah, ataukah masih ada harapan yang tersisa? Bab 5. Transformasi menjadi batu hitam. Pada pagi hari setelah azab ilahi melanda kota Ras, Nabi Hansalah berjalan di antara reruntuhan yang dulu disebutnya sebagai rumah dan tempat-tempat ibadah. Dia melihat betapa berubahnya segalanya. Bangunan megah telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah puing-puing dan keheningan yang menyayat hati. Sambil berjalan, Nabi Hansalah mendapati beberapa batu hitam yang tersebar di sekitarnya. Dia merasa getaran yang aneh ketika menyentuhnya. Lalu, dengan penuh keheranan, dia menyadari bahwa batu-batu itu sebenarnya adalah manusia yang telah berubah menjadi batu hitam, seperti yang dijelaskan dalam peringatan ilahi. Nabi Hansalah, "Subhanallah, inikah nasib mereka yang mendurhaka kepada Allah? Sesungguhnya, azabnya adalah nyata." Sementara Nabi Hansalah berjalan, terdengar suara gemuruh dari langit. Sebuah iluminasi surgawi menerangi langit, dan Nabi Hansalah mendengar suara ilahi yang lembut, "Hansalah, engkau telah memenuhi tugasmu sebagai pemberi peringatan. Kini, biarlah mereka yang telah mendurhaka merasakan akibat perbuatan mereka." Nabi Hansalah merenung sejenak, dan air mata membasahi pipinya. Dia berdoa untuk kedamaian dan petunjuk bagi mereka yang tersesat. Meskipun penuh kesedihan, dia yakin bahwa keadilan ilahi tak pernah keliru. Sementara itu, kota Ras yang dahulu menjadi pusat kemewahan dan kesombongan, kini menjadi kuburan besar yang menyimpan kisah kehancuran. Bab 6. Hikmah dan Pelajaran. Waktu berlalu, dan kota Ras tetap menjadi saksi bisu dari kehancuran yang telah melanda. Nabi Hansalah, meskipun dipenuhi kesedihan, tetap tegar dan berserah diri kepada takdir ilahi. Dia berusaha memetik hikmah dan pelajaran dari setiap detik kehidupan yang penuh ujian ini. Dalam malam sunyi, Nabi Hansalah duduk di reruntuhan masjid yang dulu menjadi tempat ibadah. Cahaya rembulan menerangi wajahnya yang penuh ketenangan.
Dalam doanya, dia berkata, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada yang tersesat dan ampunilah dosa-dosa mereka. Meskipun mereka telah menjadi batu hitam, Engkau Maha Pengampun." Beberapa orang yang masih tersisa di sekitar kota Ras mendatangi Nabi Hansalah, mencari petunjuk dan penyejuk hati. Mereka yang selamat dari azab ilahi merasa terombang-ambing, dan hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Nabi Hansalah, "Wahai saudara-saudaraku, pelajaran dari kehancuran kota Ras adalah bahwa kehidupan duniawi tidak kekal. Kita harus selalu menjaga akhlak dan ketaatan kita kepada Allah. Mari bersama-sama merenung dan memperbaiki diri." Aminah, salah satu yang selamat, mendekat dan bertanya, "Bagaimana kita bisa mengubah nasib kita, Nabi Hansalah?" Nabi Hansalah tersenyum lembut dengan bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Allah Maha Pengampun, dan kita harus menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan dan takwa kepadanya. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Nabi Hansalah melanjutkan dakwahnya, membimbing mereka yang tersisa menuju kebenaran. Meskipun kota Ras telah menjadi puing-puing, tetapi di tengah kehancuran itu tumbuh harapan baru. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa meskipun keadilan ilahi datang dengan keras, namun masih ada ruang untuk taubat dan perubahan. Kehancuran kota Ras adalah pengingat bagi setiap jiwa yang terlena oleh godaan dunia. Seiring matahari terbenam di ufuk barat, Nabi Hansalah memandang masa depan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu bersinar, bahkan di tengah kegelapan paling dalam sekalipun. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.